Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur ya, bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sehat semua? Yang paling penting. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tema perkuliahan kita, yakni urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang mungkin adik-adik pernah belajar. Rata-rata di sini alumni MAN atau SMA? SMA. Yang dari MAN? Ada berapa orang? Yang dari MAN? Bisa angkat tangan? Yang dari SMA? Sisanya dari mana? MA. Kan sama aja ya, dengan hampir berkaitan tingkatannya. Maka saya bingung ketika tadi ada bilang dari MAN, dari SMA, ada MA. MA tidak mengangkat. Tapi tidak menjadi masalah. Nah, itu sekilas biodata pribadi saya ya. Nanti untuk lebih jelasnya di pertemuan berikutnya. Bisa dilihat di depan. Yang pertama itu nama saya, tempat tanggal lahir, jabatan, pangkat, golongan, home base saya, dan juga jabatan selain dari saya sebagai dosen. Nah, itu gambaran pribadi. Itu nanti adik-adik bisa bertanya. Oke, kita masuk mulai. Dalam pembelajaran sebagaimana yang dikenal dalam konsep UNESCO itu ada 4 pilar yang mesti kita pahami bersama. Yang pertama itu learning to know. Apa itu learning to know? Yang kedua, apa itu learning to do? Yang ketiga, apa itu learning to be? Yang keempat, apa itu? Pembelajaran untuk hidup bersama di tengah keberagaman. Nah, ini sebagai salah satu pilar yang menonjol dalam konteks kita di Indonesia. Bagaimana adik-adik selaku mahasiswa, jadi tidak hanya dari sisi pelajar saja, tapi juga bagaimana bisa berbuat di tengah kehidupan masyarakat. Apalagi di hadapan hari ini yang kita lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi, penting juga kita untuk ambil antisipasi atau partisipasi juga kontribusi mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Jangan kita merasa setelah kita menjadi mahasiswa kita tidak mau berbaur. Nah, hari ini sudah langka prinsip-prinsip seperti ini. Terkadang mahasiswa membatasi. Nah, dulu semasa ini sering bertetangga, sering bergaul, sering berteman dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjadi mahasiswa kadang lupa. Balik ke kampung halaman, mainnya handphone, duduk di kamar. Tidak mau ambil atau antisipasi atau partisipasi di dalam kehidupan sosial apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ini penting. Makanya dalam konsep pilar ini, pilar yang keempat ini menjadi rujukan. Bagaimana dalam hal ketatanegaraan kita juga berpartisipasi di tengah kehidupan sosial. Nah, ini tadi pertanyaan. Nah, kira-kira di MA, di MAN, di SMA, kan adik-adik pernah belajar, bahkan ada mata kuliah PPKN juga. Nah, dari kesemua pertanyaan itu, semisal,
Apa kesan yang adik-adik dapat setelah mempelajari mata pelajaran? Kesan apa yang adik-adik dapatkan? Sudah belajar kan di tingkat sekolah dulu? Sudah? Kira-kira apa kesan yang adik-adik petik dari sana? Apa yang bisa dipetik? Ya, silakan. Sambil direkam juga ya, biar handphonenya. Bisa diulangi? Jiwa berkebangsaan di Indonesia. Ada lagi yang lain? Ya. Untuk membentuk jati diri yang berprofesional. Ada lagi yang lain? Tidak mengulangi suatu pembelajaran. Artinya menilik kepada sejarah masa lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno. Ada satu slogan apa namanya? Jas merah. Apa itu jas merah? Ya, jangan sekali-kali kita lupakan sejarah, terutama berkaca dari masa lalu, maka kita harus bangkit untuk mewujudkan masa depan. Dan kita juga tidak boleh terpaku ya. Dalam artinya sejarah ini sebagai renungan, motivasi bagi kita. Sama kita dalam berkendara itu menggunakan motor, ya sekali-sekali kita harus melirik ke belakang melalui sopian yang ada. Namun kita tidak boleh juga terpaku dengan keadaan yang di belakang. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita menilik, ya bisa kita ditabrak atau kita yang menabrak. Maka bagaimana kita memilah, bagaimana kita memfilter mana yang bisa kita petik dari hal demikian. Ini berkaitan dengan tema kita ya. Mengapa pentingnya mata kuliah Pancasila diajarkan kembali ke perguruan tinggi ini? Balik. Karena MK tersebut sering mengalami apa? Apa itu poin pertama? Mengalami pasang surut. Tidak serta-merta dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik. Baik di dalam perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian kebijakannya juga sering mengalami perubahan, terutama kurikulum. Nah, itu sempat hilang MK tersebut dan juga beberapa MK dasar wajib kita. Kemudian lahirlah pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang pendidikan tinggi. Di situ menegaskan, artinya pemerintah berkehendak mata kuliah ini untuk berdiri sendiri dan dipahami oleh mahasiswa untuk membangun tadi jati diri, memperkokoh, memperkuatkan ruh kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kemudian sebagai bintang, sebagai penunjuk arah bagi adik-adik dalam berperilaku, bertindak di tengah kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu poin penting. Nah, di situ adik-adik bisa. Nah, itu ada 4 ya yang ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kemudian kalau kita berkontek dari sejarah tadi, sebenarnya nilai Pancasila itu sudah ada ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Begitu juga dalam nilainya, sila ini mengakui adanya Tuhan tunggal, tidak ada
bersifat dua. Artinya kita harus meyakini sebuah keyakinan. Bahkan ditegaskan juga di dalam undang-undang dasar kita atau konstitusi kita. Dalam pasal 29 ayat 2. Apa bunyinya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasal 29 ayat 2 itu dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan bisa diulangi lagi. Setiap orang atau negara menjamin kemerdekaan artinya negara menjamin di situ. Mengenai keyakinan itu diserahkan kepada individu, tapi negara mengakui dan melindungi. Nah, kalau kita balik ke dasar itu, tidak ada lagi problem sosial yang terjadi berkaitan dengan terutama agama yang sudah diakui di negara kita ya. Nah, sekarang hari ini banyak yang terjadi, semisalkan berita-berita yang mengerukan suasana, misalkan membandingkan atau membuat sebuah keyakinan dari sebuah agama yang kita yakini, misalkan disonding-sondingkan, misalkan dalam ajaran agama ini, misalkan meyakini, misalkan dari mazhab ya, misalkan dari NU, mohon maaf, dalam praktik sholatnya, misalkan bismillahnya itu bunyikan, dalam Muhammadiyah cukup di silent. Kemudian ada lagi isu yang beredar, misalkan celana apa nama itu, cingkrang dan di atas mata kaki. Sebenarnya itu kan tidak perlu kita persoalkan. Nah, hari ini banyak kasus-kasus yang terjadi diperdebatkan masalah tersebut. Nah, justru yang tidak dipermasalahkan yang tidak menggunakan pakaian ataupun yang menggunakan pakaian daripada adiknya di tengah publik. Nah, ini salah satu tantangan yang membuat rusaknya moral bangsa kita di sini. Sementara dalam hal keyakinan misalkan tadi sudah dijamin oleh undang-undang. Keyakinan. Lepas dia mau di bawah mata kaki atau di atas, yang penting dia sudah menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua itu nilai gotong royong. Nah, ini yang terjadi hari ini. Sudah mulai pudar ya. Apakah adik-adik masih menjalankan nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat? Prinsip gotong royong ini tidak hanya di gotong royong perumahan misalkan ataupun pemukiman, tapi gotong royong dalam hal kebaikan, misalkan saling membantu satu sama lain. Ini sikapnya sudah mulai lentur, apalagi di dunia perkotaan misalkan. Nah, belum tentu orang yang berkuasa itu bisa mempengaruhi warganya, tapi ada toko-toko yang ada di wilayah tersebut ketika dia berdiri, tapi warganya mengikuti. Nah, begitu juga adik-adik, saya harapkan ketika berada di tengah masyarakat, bagaimana sikap itu bisa terwujud. Yang ketiga itu nilai musyawarah. Musyawarah ini salah satu nilai pedoman kita berdemokrasi. Bagaimana kita berunding, bagaimana kita berdiskusi, terutama dalam konteks hal demokrasi. Dan yang keempat itu nilai kesetiakawanan sosial. Apakah nilai ini masih ada? Ada tak nilai ini di saat sekarang ini? Masih? Siapa contohnya? Kesetiakawanan sosial. Bahan pokok. Ada lagi yang lain? Dulu kalau kami di sekolah ataupun di belajar di perguruan tinggi sejak mahasiswa itu, misalkan ada yang sakit, kita menjenguk, kemudian ada yang mengalami masalah, kita dekati. Artinya istilahnya sama-sama berjuang dalam hal kebaikan.
Begitupun di dalam kelas, misalkan ada kosma, ada temannya yang sakit, ya kita sepakat jenguk dia, tak bawa semacam apalah. Tapi nilai-nilai itu sudah mulai pudar hari ini. Nah, bagaimana adik-adik hari ini juga mengembalikan itu, bagaimana merevitalisasi, menghidupkan kembali. Nah, sebenarnya Pancasila ini lahir dari nilai yang berada sudah sejak lama di tengah kehidupan masyarakat. Nah, coba kita lihat gambar di depan. Nah, itu gambar bagaimana semut dia bersatu untuk mengangkat sebuah benda atau barang dalam hal bekerjasama. Ini istilah tadi prinsip gotong royong, dia bersatu maka akan kuat. Sama dengan sapu lidi, ketika dia satu batang dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Maka ketika dia sudah bersatu menjadi sapu, maka dia akan kuat. Nah, begitu juga harapan daripada adik-adik. Bukan dari hal perbedaan kita menambah lagi perbedaan, tapi bagaimana kalau dalam konteks negara itu dari perbedaan itu kita menyatukan, kemudian akan menguatkan sebuah konteks daripada negara kita. Nah, dekadensi moral ini banyak hal-hal yang hari ini kita lihat yang sudah mulai mengendur di tengah masyarakat, ya. Mulai dari sikap politik, para pelaku politik dan sebagainya. Nah, kita masuk langsung saja ke sini. Lantas, apa saja yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila itu bisa dilihat di depan, bahwasanya mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah yang memberikan pedoman, ya, kepada setiap insan, terutama generasi penerus bangsa, untuk mengkaji, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah bangsa dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Kalau penelitian secara istilah ini adik-adik bisa dilihat, panca itu 5, sila itu sendi, kemudian shila itu peraturan tingkah laku atau etika. Nah, sama halnya ketika dalam perumusan di dalam sidang BPUPKI, itu juga kita akan masuk ke materi yang sana, ya. Awalnya kan ada pernyataan dari Bung Karno terkait dasar negara. Ada 5 prinsip, 3 prinsip dan 1 prinsip. Kemudian diterjemahkan oleh ahli bahasa ketika itu menjadi Pancasila, Ekasila, dan juga Trisila. Artinya 5, 3, dan 1. Kemudian ini menjadi dasar. Kalau dalam membangun rumah itu dimulai dari fondasi. Begitu juga dalam negara. Ketika membangun negara, para founding father kita bertanya ketika itu, negara ini mau dibawa kemana? Apa dasar yang menjadi kokoh supaya negara kita berdiri kuat sampai dengan hari ini? Kemudian dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila ini menjadi pedoman, ya, dalam penyelenggaraannya sebagai sumber di atas segala sumber hukum. Di mana posisinya? Posisi dia dikatakan sebagai sumber di atas segala sumber hukum. Di mana? Bisa di-up sedikit suaranya? Di atas mana? Di atas langit atau di atas rampung? Di atas mana? Ada yang lain? Dia dikatakan sebagai sumber di atas segala sumber hukum. Di mana posisinya? Bisa di-up sedikit suaranya? Ya, dia dikatakan sebagai sumber di atas segala sumber hukum. Di mana posisinya? Ya, sebagai ideologi. Dan nanti kita masuk pertemuan ada membedah nantinya bidang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di mana lagi? Ada yang dari bapak-bapak? Ini mahasiswa nih sering kadang demo, ya. Ini melanggar kaidah Pancasila dan sebagainya, tapi dia tidak tahu posisinya di mana. Di mana posisi dia dikatakan sebagai sumber di atas segala sumber hukum? Di proses, tapi di dalam posisi hukumnya di mana posisi? Di alinea keempat, preambul pembukaan. Ada yang hafal?
Pertemuan berikutnya wajib itu dihafal, direnungi apa makna filosofis dilahirkan dari 4 alinea itu. Ada yang hafal? Ada? Alinea pertama apa bunyinya? Jadi apa makna daripada alinea pertama yang adik-adik sebutkan tadi? Hah? Itu mempunyai makna bahwasanya alasan mengapa kita harus merdeka itu dimaktubkan di dalam alinea. Karena tidak sesuai dengan alinea kedua, apa bunyinya? Makna daripada alinea kedua itu apa? Nah, ini mengapa pentingnya kita balik lagi belajar ini supaya adik-adik merenung. Jadi tidak hanya dari nilai yang tersurat saya adik-adik dapatkan, tapi menelisik secara lebih mendalam apa makna daripada Pancasila itu. Nanti kita juga bedah setiap sila-silanya ya di pertemuan. Nah, dalam alinea kedua itu mengandung makna ada kata kunci di situ. Merdeka. Nah, itu salah satu merupakan cita-cita daripada negara kita. Kita harus merdeka, kita harus bersatu, kita harus berdaulat, kita harus adil dan jangan sampai salah persepsi. Nah, bagaimana kita merenungi kembali? Jangan itu hanya dijadikan simbol belaka. Tapi bagaimana kita menerapkan di tengah kehidupan. Terutama nanti adik-adik yang mana tahu menjadi pejabat atau pemimpin di suatu wilayah, maka jangan hanya melahirkan kebijakan tanpa melihat ke arah sana. Kemudian alinea ketiga apa bunyinya? Itu apa maknanya? Negara kita bukan negara agama, tapi negara kita dibingkai dengan spirit agama. Para founding father kita atau leluhur kita sudah berkeinginan sejak itu, namun tetap kembali kepada rahmat atau berkah. Kalau tidak ada rahmat dan berkah, ya mungkin negara kita tidak akan. Nah, perlu diimbangi dengan rasa syukur itu tadi. Kemudian alinea keempat. Nah, di situ termaktub tujuan daripada negara kita, yakni melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, terutama di bidang ekonomi dalam hal pemerataan kesejahteraan sosial. Ini nanti penting adik-adik untuk lanjutkan. Jadi rata-rata tadi kan banyak yang dari jurusan MA. Apa bacaan di depan daripada 5 sila itu cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Arab saja. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Al-Maba Yul Khamsa bersama dengan 5 dasar atau Pancasila. Sila yang pertama, apa bunyinya di situ? Kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Saya
yakin dan percaya adik-adik ya setidaknya sudah bisa ya dalam baca tulis Al-Quran, karena kita salah satu perguruan tinggi keagamaan, maka penting. Nah, 5 sila ini sebenarnya sudah ada di dalam nilai keislaman kita, para ponding padat kita ketika itu dalam perumusan naskah itu tidak hanya dari kelompok nasionalis saja, tapi ada dari kalangan ulama yang terlibat dalam merumuskan dasar. Terutama dalam sila yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu. Tidak ada yang kedua. Kalau ada dua berarti kita murka. Terkait nilai sila kedua itu terdapat dalam surah Al-Maidah. Itu di situ ada bunyinya ini, indilu waqrabu littaqwa, berbuat adillah sesama manusia, jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Itu kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila ketiga terdapat dalam surah. Di situ kita dituntut untuk menjaga persatuan ya. Wa'tasimu bihablillah, dan kesatuan oleh Allah juga terdapat jami'a wala tafarraqu. Kita diperintahkan supaya bersatu dan jangan berpecah. Yang menjadi landasan pokok dalam keagamaan kita itu yang menjadi prinsip ketika itu dalam perundingan. Kemudian sila keempat itu terdapat dalam surah pedoman tadi dalam berdemokrasi, dan begitu juga selanjutnya sila kelima itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90. Nah, di situ ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita berbuat adil dan baik, artinya Tuhan tidak menginginkan kita pilih ini bangsa kulit hitam, bangsa kulit putih, ini darah biru dan juga darah merah. Tapi sama di mata Allah kalau dalam konteks beragama. Maka adik-adik kembali juga untuk merenung. Selanjutnya, nah ini beberapa ayat tersebut di atas tadi menunjukkan bahwa betapa urgensinya mata kuliah ini. Yang pertama, diperlukan untuk membentuk karakter ya, karakter manusia yang bermoral dan terdidik. Kemudian yang kedua, supaya mahasiswa tidak terserabut dari akar budayanya. Dan yang ketiga, menjadi pedoman atau memperkokoh jiwa kebangsaan, rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga jiwa kebangsaan di tengah keberagaman yang ada di negara kita. Kemudian penanaman dan penguatan kesadaran tersebut sangat penting. Ini sebagaimana teori Kenichi of Mind. Kita kutip. Jika kita tidak ditanamkan, maka tergerusnya nilai budaya bangsa secara tidak sadar akan mengalami kepunahan. Nah, di situ dikatakan Kenichi of Mind, rusaknya atau mulai mundurnya atau nilai-nilai suatu bangsa itu akan menjadi hancur dikarenakan 4 faktor atau yang dikenal dengan 4I. Apa saja? Ini hari ini terjadi. Lagi hangat-hangat. Bangsa kita bukan dijajah oleh tapi oleh kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Ini tadi. Karena industri, karena investasi. Mengorbankan segala yang ada, terutama dari nilai aspek sejarahnya. Mengesampingkan. Dan juga informasi penting juga kita untuk filterisasi. Mana yang benar, mana yang hoax, agar supaya kita benar-benar tegak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Tidak boleh kita terprovokasi. Hari ini banyak juga berita-berita atau informasi yang menggiring kita ke arah
Karena investasi rakyat juga dikorbankan. Tapi kalau pemimpin-pemimpin kita lebih memperhatikan kepada nilai kearifan, bagaimana dia mengharmonisasi, menegakkan sebuah kebijakan itu ibarat menarik rambut di dalam tepung agar tidak berserakan. Tapi ya dalam proses kebijakan ya begitu, setiap pasti ada input dan juga demand. Ada dukungan dan juga ada tuntutan, sehingga nanti akan digodok dalam melahirkan hal tersebut. Nah, balik lagi tadi, kalau Pancasila dikatakan sebagai sumber di atas segala sumber hukum, maka posisinya di atas. Direnungi balik, supaya lahirlah kebijakan itu sesuai dengan tujuan dan harapan daripada bangsa kita. Nah, jadi ketika itu, yang lahir kebijakan betul-betul yang diharapkan. Bahkan kemarin sempat ada isu-isu untuk menjadikan Pancasila itu menjadi sebuah undang-undang. Itu tidak bisa karena Pancasila itu sudah berada posisinya di atas. Ketika dia turun maka turun levelnya menjadi di bawah. Sementara kita sudah meyakini dan bersepakat bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, ideologi negara, kemudian sebagai sumber di atas segala sumber hukum dan juga sebagai pandangan dan juga falsafah bangsa kita. Maka kita apresiasi para founding father kita ketika itu mereka sudah memperhatikan kondisi yang akan kita rasakan di hari. Karena tidak serta-merta dalam proses perjuangan mereka itu melalui proses yang panjang. Maka hari ini adik-adik juga masih belum duduk memahami dalam konteks sejarah Pancasila. Ada yang tahu Pancasila lahir tanggal berapa? Nah? 1 Juni. Ada lagi yang punya perspektif lain? Ada? Nanti di materi selanjutnya ya, kita akan membahas di mana? Apakah 1 Juni? Apakah 18 Agustus? Apakah tanggal berapa lagi? 29 Mei. Jadi kita akan bedah, kita kembali lagi menelisik ketika sejarah perumusan Pancasila. Nah, kalau kita mengenal 1 Juni, loh kok bisa tanggal 22 Juni lahirnya Piagam Jakarta? Kalau memang Pancasila itu sudah jadi seperti sila yang kita lihat, nanti harus diperkuat, apalagi adik-adik harus bergagasan ketika mengungkapkan 1 Juni apa. 1 Juni itu baru nama saja istilahnya. Bayi yang mau lahir kan atuk dan neneknya dah berebutan dengan orang tua itu nak mengasihi, tapi belum jadi. Maka ketika 22 Juni itu lahir sebuah Piagam Jakarta dan itu masih diperdebatkan juga oleh saudara kita yang beda keyakinan. Menjumpai presiden kita dan juga mengatakan keberatan atas 7 kata itu di dalam Pancasila. Kita balik bahwa pentingnya kita mempelajari itu tadi yang pertama, karena pendidikan Pancasila itu dalam pembelajaran sering mengalami pasang surut, kurikulum yang sering mengalami perubahan, kemudian tidak serta-merta diimplementasikan dengan baik, baik itu di dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Menurut Bapak, bagaimana jika suatu oknum atau bahkan mahasiswa itu sendiri dalam berbangsa dan bernegara itu tidak mengamalkan seni dasar Pancasila, malah menganggap Pancasila itu sebagai buat-buatan manusia dan tidak patut dikaitkan dengan Al-Quran? Oh, tidak patut dikaitkan dengan Al-Quran. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Sambil direkam ya suaranya jika bertanya. Ada lagi? Yang bapak-bapak kok pada senyap aja, lebih aktif ibu-ibu. Baik, tadi pertanyaannya, ya mau bertanya ya? Silakan. Ya, mau bertanya? Cara yang paling tepat. Oke, baik.
Ada lagi? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama dunia silat maritim. Sekarang ini banyak kebijakan pemerintah yang sudah diketahui lah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu apakah dapat kita camkan bahwa banyak pemimpin sekarang ini mereka itu nggak paham terhadap nilai Pancasila? Ya, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Kenapa berdiri? Ya, silakan. Baik. Silakan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi dalam konteks mengaitkan pada Pancasila itu ketika perumusan itu tidak hanya ya tadi saya katakan dari kalangan nasionalis, tapi ada perwakilan dari ulama-ulama besar kita dalam merumuskan. Karena di situ ya awalnya menjadi perdebatan, tetap merujuk dalam konteks keagamaan. Secara filsafat atau secara falsafah, para founding father ketika itu dalam merumuskan yang pertama itu nilai ketuhanan. Diambil dari alam semesta ini. Mereka bertanya siapa yang mencipta. Ini mulai mengatur dari konteks secara umum. Artinya ada yang sehingga dirumuskan jadi 5 sila itu. Lanjutnya yang kedua, di dalam alam semesta ini terdiri dari apa saja, tentunya ada manusia. Supaya bagaimana mengatur manusia ini, maka harus ada lagi nilai persatuan. Ini saya singkat-singkat aja ya. Nanti kita bahas nanti di pertemuan ini. Nah, setelah lahirnya tadi nilai persatuan, maka muncul lagi nilai perwakilan. Bagaimana menyatukan orang ini, harus ada yang memimpin, mengelola, supaya apa? Dengan tujuan, kembali lagi kepada tujuan daripada sebuah negara kita. Berbicara dalam konteks itu dalam mengatur. Nah, kemudian apabila dikaitkan tadi Al-Quran dan hadis, tetap mengacu ke sana agar tidak menjadi pertentangan. Maka ada perwakilan tokoh muslim, tokoh nasionalis ketika itu. Nah, terutama agama Islam ketika itu yang sangat mendominasi. Bahkan mereka yang memperjuangkan supaya negara ini berdiri, apa fondasi dasar. Itu tidak serta-merta lahir begitu saja. Kemudian banyak negara lain yang iri, ingin seperti Indonesia di tengah keberagaman yang tidak satu agama, tidak satu suku, bahasa, tapi bisa bersatu, masih berdiri kokoh sampai hari ini. Nah, tentunya ada kekuatan spiritual atau keyakinan yang membentengi daripada dasar negara kita. Nanti kita akan bedah di pertemuan berikutnya lebih dalam ya, terkait nilai-nilai yang tersurat di balik nilai tersirat. Sementara tadi dari konteks pembahasan juga kita membahas sekilas. Itu sudah ada, sehingga dari nilai agama kita atau Al-Quran kita juga sudah diterangkan, kemudian disatukan ke dalam sebuah nilai dan dibentuk. Maka di situ dibunyikan ketuhanan, tidak dibunyikan istilah Tuhan dan sebagainya yang lain, tapi difokuskan. Iya, sekira yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Yang kedua, bagaimana penerapan? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak yang bisa taat terhadap kebijakan, tidak melanggar lalu lintas, terutama adik-adik di kalangan mahasiswa, terutama dalam membentengi koreksi, tidak mencontek, berperilaku baik. Yang terutama itu bagaimana kita membangun sebuah etika moral di dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga. Itu salah satu penerapan dari hal yang kecil. Berteman tadi, bagaimana membangun solidaritas, bergaul, sopan santun, tatanan berbahasa antara satu sama lain, menghadapi orang tua, menghadapi rekan sejawat dan sebagainya. Begitu juga berbuat di dalam kehidupan masyarakat. Kita ikut andil, ikut menjaga apa yang terjadi, itu salah satu. Terutama juga mahasiswa melihat posisinya kan mahasiswa ini agen of change ya, bahasanya agen of perubahan. Jadi tengah-tengah posisi antara pemerintah, kalau dalam konteks bernegara itu, ini pemerintah, ini masyarakat. Nah, adik-adik mahasiswa berada di tengah ini dalam mengawal kebijakan. Di
Ketika kebijakan itu tidak berpihak, maka adik-adik harus membantu, memediasikan, jangan kita diam. Ada masyarakat yang mengalami kendala, maka kita juga harus memediasikan. Banyak hal-hal. Ketika adik-adik nanti sudah mendalami, maka adik-adik juga akan terlibat langsung dalam proses ketatanegaraan, ingin mendapat pelayanan yang baik. Nah, bagaimana para penyelenggara negara ini melayani? Karena tugas mereka itu sebagai pelayan atau pembantu di dalam sebuah negara. Kita jangan bangga ketika menjadi pemimpin, menjadi aparatur negara, sementara tugas kita sebagai abdi atau pembantu. Karena rakyat yang merupakan raja. Kenapa? Karena adik-adik merupakan raja, ya. Kenapa saya katakan raja? Karena yang membayar orang yang akan melayani adik, maka harus mendapatkan perlakuan yang sama. Itu salah satu, ya, contoh dari mulai hal-hal yang kecil saja. Tidak mencontek tadi, kemudian dalam hal berbuat baik sesama, membaur di tengah masyarakat. Jangan pula nanti setelah ada kuliah tidak mau bergabung, tidak mau peka terhadap lingkungan yang ada. Itu hal-hal yang kecil. Kemudian pertanyaan ketiga tadi apa? Ini terkait kebijakan. Jadi apakah dapat kita ucapkan bahwa pemerintah sekarang itu kebanyakan dari mereka tidak paham bukan dari nilai Pancasila? Tidak paham. Sebenarnya mereka itu orang yang terdidik, bahkan sama dengan korupsi hari ini terdidik. Yang terjadi, ya. Rata-rata yang korupsi yang berkasus itu orang yang berpendidikan. Kenapa bisa demikian? Faktor apa di sebalik itu? Bukan mereka tidak paham, mereka tahu sebenarnya. Karena akibat politik yang terjadi hari ini tidak kembali kepada hakikat dasar sesuai anggaran dasarnya. Pertama, misalnya, kalau tinjau dari konteks filsafat manusia itu, kenapa bisa terjadi korupsi atau tidak menjalankan kebijakan dengan baik? Manusia itu terdiri dari cipta, karya, dan karsa. Secara cipta semua mempunyai pendidikan, knowledge, pengetahuan. Bahkan dia profesor, bahkan dia dokter, magister, dan sebagainya. Dia mempunyai. Kenapa bisa korupsi terjadi? Dia mempunyai hati dan perasaan tidak kalau bicara ke tahap kedua dalam konteks manusia. Nah, yang ketiga ini sering dikelabui atau mengelabui manusia. Kita bisa mengontrol, menjalankan dari tiga konteks ini. Rasa. Apa itu rasa? Nafsu. Sehingga dengan nafsu ini banyak yang menghancurkan orang. Kemudian dia lupa. Kenapa saya kata demikian? Dia punya pendidikan, dia punya hati dan perasaan, tapi nafsu tidak bisa dia bentengi. Sehingga nafsu ini sudah di atas dari yang keduanya, maka hancurlah seorang pemimpin maupun manusia. Jadi tidak hanya dari ini, kita juga sebagai kalangan masyarakat secara umum harus cerdas dalam memilih pemimpinnya. Carilah pemimpin yang betul-betul memperjuangkan hak aspirasi masyarakat. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan investasi, ya, kepunahan. Ini yang terjadi hari ini. Memang secara umum investasi itu bagus untuk perkembangan, cuma harus ada di kolaborasi juga. Nah, tujuan sama baik, balik lagi kepada sila keempat. Bagaimana pemerintah itu duduk bersama masyarakat. Sama kasus yang di Batam hari ini, itu contoh hari ini. Jadi tidak hanya sepihak dari pemerintah, tapi harus didudukkan bersama apa kemauan masyarakat. Bisa tak berkolaborasi antara konsep eco-city itu dengan konsep kearifan lokal. Bagaimana menjaga tadi ada 16 titik, ya, kampung tua yang mempunyai nilai histori istilahnya. Dan kita juga berkaca Batam selama ini kan bisa berdampingan dari industri-industri besar dengan lingkungan masyarakat tempat tinggal. Dan itu juga menjadikan salah satu keinginan daripada masyarakat Pulau Rempang dan Galang.
Mereka sudah terbiasa dengan nilai kehidupan mereka sehari-hari, bekerja di laut misalkan, mencari. Kemudian dipaksa harus hidup dan tinggal di perumahan. Dan tentu juga harus dihitung kos biaya kompensasi juga. Tentu untuk mengubah, kemudian ada nilai yang tidak mereka bisa lupakan. Terutama dia lahir dari situ. Tentu ada nilai histori. Nah, pengennya masyarakat itu, artinya pemerintah, terutama pemerintah pusat, harus duduk bersama. Kalau tidak duduk, ini terjadi rusak, kita perang sesama sendiri jadinya kan. Karena faktor itu salah satu faktor. Ada juga faktor informasi. Ini banyak nih berseliuran informasi yang menggiring, sehingga ini bisa membangun, memecahkan kita suatu bangsa menjadi Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ada? Kalau tidak ada cukup ya. Sampai di sini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti mohon kosmanya siapa? Nanti pertemuan minggu depan kan, hari ini adik-adik sudah selesai mengikuti siakat, minta di akademik absensi ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup ya sampai di sini. Kita tutup pertemuan hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.